Selamat pagi, Salam Aleichem. Hari ini Senin tanggal 25 Juli tahun 2022. Saya Pendeta Raymond Manopo dari Gedung Gereja Gemim Sion mengajak saudara-saudara untuk kita boleh ibadah bersama. Kita buka persekutuan ibadah pagi ini dengan kita melakukan Kidung Jemaat nomor 13. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Ketika kami bangun pagi saat ini, ya Tuhan, maka kami menaikkan ucapan syukur terima kasih kami hanya kepadamu sebagai Allah yang hidup, yang kami imani di dalam Putra-Mu Kristus Yesus yang telah mati tapi bangkit lagi, saat ini ada dalam kerajaan surga, yang senantiasa mengasihi dan mencintai kami, dan dimanapun kami pergi dan berada, Engkau selalu ada, termasuk Engkau telah menjaga peristirahatan kami, tapi Engkau jualah yang telah membangunkan kami di pagi hari ini. Kami hendak melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, dan sebelum kami melakukan semuanya itu, kami mengambil waktu sejenak untuk bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, yang di dalamnya juga kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kasihani kami Bapa, ampuni kami Bapa atas pelanggaran dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan biarlah ibadah yang kami lakukan saat ini hanya jadi di dalam nama-Mu yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini terambil dalam 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10 dibaca ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Korintus pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata begini: bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam khotbah, mari kita akan mengucapkan pengakuan iman Kristen yang terambil dalam pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tema khotbah pagi ini yaitu pertajam mata iman agar dapat membedakan berhala modern dengan iman Kristen.
Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, jika jemaat Korintus berhadapan dengan tantangan berhala-berhala lama, maka jemaat Kristen saat ini bergumul dengan berhala-berhala modern. Walaupun berhala-berhala lama terlihat secara fisik seperti adanya patung yang dibuat manusia untuk disembah, kemudian dilaksanakan festival atau pesta perayaan pengucapan syukur kepada dewa-dewi, namun pengaruhnya kepada orang Kristen sangat menantang dan mengancam keberadaan iman orang Kristen kepada Yesus. Pertanyaan, mengapa hal itu mengancam keberimanan? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menjelaskan dengan bertanya, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Artinya, saudara-saudara, ketika kita makan, minum dalam perjamuan kudus, orang Kristen bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Jadi makan minum bersama dalam sebuah atau suatu festival atau pesta pengucapan syukur yang dilakukan bukan untuk Tuhan, maka perayaan atau kegiatan itu berpotensi untuk orang yang melakukan itu bersekutu dengan penyembahan terhadap ilah, penyembahan terhadap apa yang sedang sementara difestivalkan. Paulus menambahkan, bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, berhala lama atau tangible itu dapat dilihat, diraba, dirasakan seperti patung yang menyerupai apapun. Itu dapat kita lihat dengan mata kita sendiri. Kemudian yang dapat kita lihat juga cara penyembahan. Yang dapat kita lihat juga cara orang untuk melakukan seperti festivalnya. Saudara-saudara, kalau sekarang ini disebut sebagai berhala modern, sangat canggih atau intangible, sulit untuk dilihat, sulit diraba, sulit untuk dirasakan. Sebagai contoh, uang adalah benda tangible, dia dapat dirasa, dia dapat diraba, tapi juga dapat dipergunakan, dimanfaatkan. Tetapi juga uang adalah intangible, sulit terlihat, diraba, dirasakan, dan dibedakan. Apakah diperoleh dengan cara yang baik atau buruk, atau penyembahan kepada Tuhan dan demi kemuliaan namanya, hanya dapat dibedakan dengan kaca mata iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dan apa yang tidak kita lihat. Saudara-saudara,
Karena itu, peliharalah dan kokohkanlah iman kita, sebagaimana iman kita timbul karena firman Tuhan. Maka memelihara dan mengokohkan iman caranya adalah dengan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Nya setiap hari. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Untuk membentengi diri dari godaan berhala modern, maka lakukanlah firman yang kita baca dan renungkanlah semuanya itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, ketika Paulus mengatakan bahwa ketika kita merayakan perjamuan kudus, maka kita telah dipersekutukan dengan darah dan tubuh Kristus. Dan oleh sebab itu, ketika kita melakukan sesuatu yang bukan untuk Tuhan, maka saat itu juga kita telah mempersekutukan diri kita kepada sesuatu yang bukan untuk Tuhan. Rasul Paulus menghendaki agar supaya orang-orang Kristen di kota Korintus mereka tetap setia untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka jangan terkontaminasi dengan segala sesuatu yang tidak memuliakan, yang tidak menyenangkan, dan yang tidak menyembah Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen saat ini, apapun pergumulan persoalan masalah hidup yang kita alami, janganlah kita menduakan Tuhan. Jikalau kita ingin usaha kita bertumbuh, berkembang, berhasil dengan baik, andalkan Tuhan. Bukan kita mengandalkan kekuatan-kekuatan supranatural, ataupun kita pergi ke tempat tertentu untuk mempersembahkan sesuatu kepada ilah-ilah dan meminta rezeki kemujuran dari ilah-ilah. Tetapi biarlah kita hidup, berusaha, berupaya sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kita sekalian agar kita mempercayakan Roh Kudus untuk bekerja berkuasa atas diri kita, sehingga kita tidak terkontaminasi dengan segala sesuatu yang mendukakan hati Tuhan, tetapi kita belajar untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan, membahagiakan hati Tuhan dalam kehidupan kita di hari ini, hari esok, bahkan sampai pada masa yang akan datang. Amin.